Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilla Rizkyanti Elsianoid dengan NIM AB 231076, mahasiswa ahli kredit kebidanan Universitas Kusuma Usada Surakarta. Di sini saya akan melakukan OSCE stase yang ke-8, pendidikan kesehatan, diaper dan oral ras yang akan diberikan kepada bayi dengan dosen penguji Ibu Aris Prasetyoningsi SST MK. Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Rizka, saya yang bertugas pada siang hari ini. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, kok ini bagian area kepokanan saya kok ada Ruang kemerahan oh, gitu iya. Ibu. Sudah berapa hari, Bu? Udah 2 hari yang 2 lalu. hari yang lalu ya. Ya, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Jainab. Ibu Zainab, oke. Umurnya berapa, Bu? Saya usianya baru 26 tahun. 26. Adiknya namanya siapa? Ani. Adik Ani. Adik Ani umurnya berapa? 14 bulan. 14 bulan. Sudah pernah periksa ke sini atau belum, Bu? Belum, ini pertama. Periksa yang pertama, oke baik. Saya periksa dulu ya. Adiknya bisa ditiru di sini. Sebelumnya saya cuci tangan dulu, cuci tangan dalam langkah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Saya ini permisi ya, Bu. Saya buka dulu ini popoknya adik. Permisi ya sayang ya. Oh iya ya, di sini ya. Ini dari 2 hari yang lalu toh, Bu. Iya, Sudah Bu. sempat dikasih obat atau bedak atau bagaimana? Belum pernah. Belum dikasih apa-apa Iya. ya. Oke. Sudah suhu tubuhnya adik. Suhu tubuhnya sedikit demam ya. Oke. Sudah saya pastikan lagi. Ke mama lagi ya sayang ya. Permisi. Tadi untuk suhu tubuhnya sedikit demam ya, 37,5, tidak apa-apa. Terus untuk ini ruamnya itu juga sudah mulai menyebar ya, Bu, di bagian bokong. Baik, akan saya jelaskan sedikit untuk perawatan ini diaperas atau diaperas itu sama dengan ruam-ruam popok itu. Ruam popok sendiri adalah peradangan kulit yang terjadi pada popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami hal tersebut itu dikarenakan karena itu bisa jadi juga cocok tidak cocok dengan popok yang dipakai. Untuk ini ruam popok itu bisa terjadi pada bayi 14 sampai dengan 15 bulan karena keseringan menggunakan popok. Lalu untuk penyebabnya sendiri itu karena kebersihan yang kurang terjaga, sering buang air kecil atau sering pipis, terus bayinya sedang mengonsumsi antibiotik atau ibu yang mengonsumsi antibiotik dari air susu ibunya. Untuk ini pipisnya ada itu sering ini toh, Bu, berapa hari sekali, Bu? Sering. Dari pagi itu Iya. siang sampai malam ya, Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya juga, Bu. Karena lembab juga. Iya, ini bokongnya ada itu lembab, makanya ini kena dengan ini popoknya itu mungkin popoknya juga tidak cocok, akhirnya itu menyebabkan ruam tersebut. Lalu untuk tanda-tanda ruam popok itu seperti kemerahan pada area kulit. Terus ada ini yang terkena popok biasanya terkena pada pantat hingga mengenai genitalia atau kelaminnya adik. Lalu untuk penata laksanaan penggunaan diaperas atau ruam popok itu, yang pertama itu bisa dilakukan dengan ganti popok sebisa mungkin ketika ada pipis. Jadi misalnya ini pagi dipakein popok, terus pada saat siang hari udah mulai penuh itu bisa langsung diganti. Jadi jangan menunggu sampai penuh dulu baru diganti, tapi misalnya teraba pada saat ibu ganti kan pada saat pipis itu ini sekitar siang hari itu diraba mulai ada lembab, itu bisa langsung diganti biar mencegah agar tidak terjadi ruam. Itu bisa untuk pembersihannya itu hindari menggunakan tisu basah. Jadi gunakan saja tisu kering, kalau enggak kain kering tapi yang bersih sehingga tidak terjadi iritasi. Lalu bisa menggunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali mengganti popok. Langsung diganti langsung dibilas, Bu, tidak perlu digosok. Jadi untuk pembersihannya itu ya cuma dilap-lap biasa. Jadi tidak perlu digosok-gosok. Itu airnya air bersih. Air bersih, Bu. Hangat. Air hangat bisa, tapi air dingin pun bisa. Disesuaikan dengan suhu tubuh adik. Lalu untuk pada saat pengeringan itu cukup ditepuk-tepuk, tidak perlu digosok juga. Kayak jadi gini ya, iya, ditepuk biasa. Jadi kainnya itu ini popok di pantatnya adik, jadi ditepuk-tepuk seperti ini saja. Dilap-lap, ditep-tep. Betul, ditep-tep saja. Jadi tidak perlu sampai dipukul-pukul atau sehingga menyebabkan ini merah-merah sehingga menjadikan ruam nanti. Iya. Lalu untuk baby oil terus minyak zaitun itu tidak disarankan ya, Bu, untuk pemakaiannya itu. Karena itu kenapa bisa menyebabkan infeksi sampai bernanah dan juga mengeluarkan nanah-nanah sampai
bisa menyebabkan itu infeksi pada pantat AD. Lalu untuk pencegahannya sendiri bisa untuk popoknya itu sekarang misalnya pakai popok ini bisa ini ya Bu, bisa ditukar dulu, bisa diganti karena mungkin popoknya itu juga yang menjadi salah satu penyebab ruam-ruamnya itu, sehingga bisa diganti menggunakan popok yang berbahan kain. Lalu sering mengganti popok bila basah, terus menjaga daerah sekitar popok agar tetap kering, tidak lembab dan tidak sampai mengeluarkan air seperti itu. Terus untuk di daerah genitalianya juga jangan basah. Jadi pada saat ada pipis itu bersihkan jangan hanya di daerah pantat tapi sampai daerah genitalia. Oh, bagian depannya juga betul sini sekali, ya. Bagian betul. sini. Ya, betul sekali. Terus jika terjadi misalnya adanya sampai 1 sampai 2 hari kok ada untuk ini adanya itu tidak cepat untuk tangani, itu bisa langsung dibawa ke tenaga medis. Jadi kayak ada merintis atau menangis yang sampai kejang itu bisa langsung dibawa ke baik. Ini saya tambahkan sedikit ya Bu, ini juga sama dengan yang keras atau ruam-ruam popok, tapi ini terjadinya pada mulut. Itu bisa terjadi karena apa? Ini cara penyusuan, terus untuk intinya kayak ada ruam-ruam itu kayak sampai luka-luka loh itu. Oh, di bagian area bibir ya. Iya. Itu kenapa itu terjadinya karena adanya kandidias atau selaput lendir mulut. Biasanya terjadi karena mukosa tidak atau kadang-kadang pelatung kursi sehingga yang terjadi di sekitar daerah mulut. Gejalanya itu seperti apa? Tampak bercak keputihan itu loh Bu, kayak ada putih-putih di mulut, di bagian mulut ade, terus seperti bercak susu ini pada saat dia menyusu kan biasanya ada bercak-bercak Oh itu iya, kan. iya, sering. Betul, sehingga itu sulit dihilangkan. Terus bayi kadang-kadang menolak untuk menyusui. Jadi dia karena sudah ada bercak-bercak itu kan kayak tidak nyaman itu toh Bu. Jadi kayak ada kayak ini kok apa ini di mulut saya. Akhirnya dia tidak mau menyusui, menolak untuk menyusu. Terus adanya mukosa mulut yang mengupas. Mukosa itu apa? Yang di bagian bibir ini kan ada kayak kulit-kulit itu toh Bu, pergantian kulit. Akhirnya mengelupas jadi membuat adik tidak nyaman sehingga dia tidak mau menyusu. Dan juga adanya lesi atau multiple atau luka-luka yang banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat, bisa dihilangkan dan kemudian tidak bisa dihilangkan dan kemudian berdarah. Sampai itu kalau kadang itu kalau sampai sudah terlalu keras, kayak sudah terlalu sudah tidak bisa dihilangkan, itu bisa sampai berdarah pada saat dikupas atau dikelupas itu bisa berdarah loh Bu itu. Terus bila terjadi kronis maka terjadi melanotoma massa atau lesi berbenjol kecil menyerang bayi sejak masih bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama sehingga beberapa tahun akan menyerang kulit pada bayi atau anak tersebut. Gejala yang muncul ini adalah suhu badan yang meningkat sampai 10, itu bisa menyebabkan demam Ibu. Makanya tadi kan ada sampai demam itu karena itu ada infeksi atau luka pada mulutnya itu, kalau enggak pada daerah bokong itu. Terus ada tidak mau menyusui, ada tampak gelisah, terus ketika menyusui sering dimuntahkan, lalu bayi mengeluarkan air liur yang berlebihan sehingga mengganggu secara psikis sehingga menyebabkan ada rewel dan menangis yang berlebihan. Untuk ini upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari oral ras? Itu yang pertama bisa mencuci botol susu Ibu. Misalnya kan ada belum bisa untuk menyusui dari ibu, itu bisa dipakai menggunakan botol, tapi botolnya itu harus dicuci secara berkala. Jadi misalnya setelah minum susu itu langsung dicuci Bu, jadi dicuci terus kalau bisa dibelikan untuk untuk sterilnya itu loh Bu, alat untuk steril itu, sehingga bisa membantu untuk menghilangkan kuman pada botol susu ade. Oh iya Ibu. Iya. Lalu untuk mencucinya itu bisa diseduh menggunakan, kalau tidak ada alat itu bisa pakai air hangat. Jadi botolnya itu direndam menggunakan air dingin, air mendidih tadi itu. Yang selanjutnya bila lebih baik jangan diberikan dulu untuk empeng itu loh Bu. Oh iya, empeng itu. Itu kalau bisa jangan dulu dipakai karena kan sekarang empeng itu kan dilepas pakai. Jadi kalau ada pengen empeng dikasih, ada tidak pengen dilepas, tapi karena kita sudah malas untuk mencuci akhirnya dikasih terus. Nah itu bisa menjadi biang penyakit atau biang kuman untuk ade seperti itu. Lalu jika menete atau menyusu pada ibu, untuk menghindarinya itu bisa sebaiknya pada saat menyusu itu, pada saat ibu mandi itu dibersihkan daerah puting dan daerah payudaranya itu ibu juga dibersihkan. Jadi bukan hanya empeng, bukan hanya dot yang dibersihkan, tapi puting ibu juga, karena takutnya karena ada bekas-bekas susu atau bekas-bekas susu yang keluar sehingga menyebabkan pengendapan, jadi akhirnya mengeluarkan bakteri dan kuman. Terus untuk menjaga
bisa misalnya adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum dapat menyebabkan terjadinya ular ras jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindarinya bisa pada saat untuk setiap bayi selesai menyusui diberikan 1-2 sendok teh air matang, air yang sudah direbus untuk membilas sisa-sisa susu yang terdapat pada mulut. Air hangat ya? Betul, air hangat. Jadi kalau bisa air hangat, jangan yang air yang dingin, air yang sudah direbus. Lalu untuk perawatannya sendiri itu sama, itu cuci tangan terlebih dahulu. Jadi membersihkan lebih dahulu jari dengan dibungkus menggunakan kain bersih. Lalu kainnya itu tuh dibungkus, kan ini jari kita tahu jari ibu dibungkus lalu dibersihkan dengan ini menggunakan larutan garam di daerah mulut adik. Terus bisa juga diberikan olesan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nistasin, lalu dibungkus, lalu membuang untuk kain yang setelah digunakan itu jangan dipakai berulang-ulang ya, berarti diganti yang baru. Oh iya. Setelah itu jika terjadi berlebihan itu bisa dibawa ke tenaga kesehatan. Baik Ibu, terima kasih. Ya, setelah saya jelaskan bagaimana, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu, saya sudah paham. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti untuk ini ruam-ruamnya itu bisa ya Bu, dipakai kayak air yang tadi ya. Terima kasih. Terus nanti untuk obatnya nanti ditebus di depan ya. Baik Ibu, terima kasih. Sudah tidak ada yang Kalau begitu ditanyakan? saya pamit dulu ya Ibu. Oh, iya. Mari. Iya, sehat-sehat ya Ibu ya. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.